MC silakan. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi doktor pendidikan pasca sarjana Universitas Negeri Semarang, Rabu 23 Februari 2022, atas nama Saudari Muniroh Munawar SPI MPD dimulai. Sekretaris penguji melaporkan kepada Ketua Penguji bahwa ujian promosi doktor pendidikan atas nama Saudari Muniroh Munawar SPI MPD siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor yang amat cendekia, para penguji yang sangat terpelajar, para tamu undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Rabu 23 Februari 2022, program studi manajemen kependidikan S3 pasca sarjana Universitas Negeri Semarang mengajukan Saudari Muniroh Munawar SPI MPD sebagai promovenda untuk dapat diujikan disertasinya yang berjudul Model Manajemen Kurikulum Pendidikan Cyber Wellness Anak Usia Dini Berbasis Pedagogi. Saya laporkan kepada Bapak Rektor bahwa promovenda telah menyelesaikan semua perkuliahan serta telah menjalani beberapa tahapan pengujian disertasi sebelumnya di pasca sarjana UNES dan kesemuanya dinyatakan lulus serta telah memenuhi syarat untuk ujian disertasi tahap kedua ini. Oleh karena itu, saya mohon Bapak Rektor selaku Ketua Penguji berkenan untuk membuka dan sekaligus memimpin ujian disertasi secara resmi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Direktur Pasca Sarjana Negeri Semarang, saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji, yang saya hormati ini Pak Rektor Ukris hadir juga. Jadi istilahnya ini penguji promovendus akan diuji oleh 3 rektor ya, Rektor UNES, Rektor Ukris, dan ada lagi Rektor Pancasila ya Pak Farudin ya, ini. Ya. Dan Bapak Ibu seluruhnya serta promovenda yang saya banggakan, Saudari Muniroh Munawar SPI MPD ya, betul ya? Betul, Prof. Muniroh Munawar SPI MPD. Ya, sebelum ujian saya buka, saya ingin bertanya pada saudari, apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat. Baik, sehat secara cyber wellness itu gimana? Berinternet sehat, Prof. Ya, internet sehat itu internet yang tidak hang ya. Tidak hang. Iya. Baik, jadi Bu Muniroh tidak hang hari ini ya? Enggak, insya Allah enggak. Ya, tidak ada yang koslet-koslet ya? Aman, Prof. Aman, baik. Sehat? Sehat. Apakah benar karya ilmiah yang hari ini diujikan adalah karya ilmiah asli saudara sendiri? Benar, Prof. Benar ya. Silakan saudara baca surat pernyataan keaslian karya ilmiah saudara. Baik. Pernyataan keaslian. Dengan ini saya, nama Muniroh Munawar SPI MPD, NIM 0101618012, Program Manajemen Kependidikan S3,
menyatakan bahwa yang tertulis dalam disertasi yang berjudul Model Manajemen Kurikulum Pendidikan Cyber Wellness Anak Usia Dini Berbasis Heutagogi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam disertasi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini, saya secara pribadi siap menanggung risiko atau sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini. Semarang, 23 Februari 2022, yang membuat pernyataan Muniroh Munawar, SPI, MPT. Saya tanda tangan. Oke, saya tanda tangan. Baik, Pak Direktur, sah? Sah, Pak Rektor. Sah. Baik. Soalnya, apakah saudara-saudari Promovenda siap mengikuti ujian? Ya, Prof. Siap ya. Baik. Direktur Pasca Sarjana sudah melaporkan bahwa semua tahapan perkuliahan, tahapan akademik sudah dilalui dengan baik dan Anda sampai kepada tahapan ujian disertasi tahap kedua atau yang disebut promosi doktor pendidikan, program studi manajemen kependidikan. Saudara sehat ya? Ya. Saudara juga memiliki integritas dari karya saudara dan juga siap mengikuti ujian. Karena itu saya akan membuka secara resmi sidang ujian pada hari ini yang dilaksanakan secara daring. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor pendidikan Saudari Muniroh Munawar, SPI MPD. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya akan memperkenalkan susunan tim penguji berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Semarang. Susunan tim penguji terdiri dari Ketua Prof. Dr. Fatur Rahman M.Hum, saya sendiri, Sekretaris Prof. Dr. Agus Nuryatin M.Hum. Sekretaris siap? Siap, Pak Rektor. Siap, alhamdulillah. Anggota penguji 1, Prof. Dr. Bambang Sumarjoko MPD. Siap, Assalamualaikum Pak Rektor. Sehat, Prof? Iya, Sendikodo sehat. Alhamdulillah, matur Prof ya. Ini membantu Pasca UNES untuk mengundang dokter-dokter baru. Siap, ya. Pak Rektor. Oke, selanjutnya penguji 2, Yuli Kurnawati Sugio Pranoto, SPSI MA DSC. Mbak Yuli siap? Sedang berusaha bergabung, Bapak. Dalam proses bergabung, Pak Rektor. Oh, dalam proses? Iya. Baik. Penguji 3, Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, MPD. Ya, Prof. Siap. Siap, Prof. Ya, sehat ya, Prof? Alhamdulillah, terus pokoknya. Siap dan sehat nih. Tonton, Prof. Penguji 4, Dr. Titi Prihatin, MPD. Ibu Titi, siap? Siap, Prof. Ya. Pak Rektor. Prof. Penguji 5, Dr. Rodiah, SPD, ESA, MSI. Assalamualaikum, Prof. Bapak Rektor, siap. Insya Allah Sehat, Bu? Sehat, Bapak Rektor. Ya, sudah suaranya sudah kembali ya. Amin, alhamdulillah. Ini hilang. Hilang. Kalau suara serak-serak basah gini seperti Iim Parlina. Nanti kalau nyanyi ya. Siap, salah. Ya, oke. Kemudian penguji 6, Prof. Dr. Fakhrudin, MPD. Prof. Fakhrudin. Siap, Pak Rektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Rektor Universitas Pancasila ya. Mantan.
Ya, jadi Profenda ini diuji 3 rektor ini, ya. Kalau nanti Pak Rektor Pak Mudi ikut menguji ya dalam kapasitas sebagai pemimpinnya Profenda. Ya, jadi sudah saya perkenalkan semuanya ya. Saya persilakan Saudara Profenda ya, untuk berdoa terlebih dahulu, tapi sebelum menyampaikan isi disertasi. Silakan. Sudah Ibu ya. Setelah berdoa, secara psikologis apa yang dirasakan? Kacau. Ya. Apa yang Gembira dirasakan? tapi juga galau. Lebih tenang, lebih siap, ya. Iya. Baik. Yang dimohonkan apa saja? Lulus, Prof. Lulus, ya. Dengan Terus nilai yang itu aja. terbaik. Nilai Ilmunya terbaik, bermanfaat. bermanfaat, bagus ya. Mudah-mudahan dikabulkan Allah ya. Lulus, mendapatkan nilai terbaik dan ilmunya bermanfaat ya. Ya. Baik, silakan Anda memaparkan isi disertasi selama maksimal 15 menit ya. Jadi singkat, tapi tidak usah tergesa-gesa dan komprehensif. Dan saja nanti ujian akan dipandu oleh Pak Direktur Pasca Sarjana. Silakan. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan disertasi saya dengan judul Model Manajemen Kurikulum Pendidikan Cyber Wellness Anak Usia Dini Berbasis Heutagogi oleh Munirah Munawar, NIM 0101618012. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para tim penguji. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, Bapak Profesor Dr. Agus Nuryatin M.Hum, Bapak Profesor Dr. Bambang Sumarjoko MBD, Ibu Yuli Kurniawati SP SPSI MA SC, Bapak Profesor Dr. Trijoko Raharjo, Ibu Titi Prihatin MPD, Ibu Dr. Rodiah SPD SH MSI, dan Bapak Profesor Dr. Harudin MPD. Baik, saya awali dengan fenomena gap yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, Detiknet menyoroti bahwa Indonesia termasuk negara 5 besar pengguna gadget. Dan CNN Indonesia juga menemukan bahwa 70% orang tua mengizinkan anak-anaknya berusia 6 bulan sampai dengan 4 tahun menggunakan gadget ketika para orang tua sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Lebih mencengangkan lagi, Common Sense Media Amerika Serikat menyatakan bahwa anak usia kurang dari 8 tahun sudah 72% bersentuhan pertama kali dengan teknologi digital. Dan yang paling mencengangkan, Kompas tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 29 dari 32 negara untuk indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index, di mana netizen Indonesia senang menyebarkan berita hoax, trolling, doxing, pelecehan, dan penipuan. Kemudian KPAI juga menyoroti bahwa figur orang tua sesungguhnya penting agar anak tidak mencari sosok lain yang malah menjerumuskan mereka seperti kasus Slenderman. Adapun theoretical gap yang saya angkat dalam presentasi ini ada beberapa, di mana Christina menyoroti internet bisa digunakan secara positif oleh anak-anak di rumah untuk membantu mencari segala informasi. Akan tetapi, anak usia 3-5 tahun itu berisiko lebih besar mengalami gangguan perilaku jika melihat layar gadget terlalu lama. Sedangkan Heutagogi menyoroti bahwa merupakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, penekanan khususnya pada teknologi digital. Dan di mana 45% orang tua di rumahlah yang mengenalkan internet yang paling banyak pada anak-anak. Sehingga dari sini muncullah celah atau peluang bagaimana mengenalkan internet secara aman pada anak-anak dengan pendekatan Heutagogi. Selanjutnya, riset gap yang sudah saya lakukan ada 5 riset-riset pendahuluan, di mana dari hasil riset itu dapat disimpulkan keterlibatan orang tua masih sangat rendah dalam pendidikan literasi digital di PAUD. Kemudian internet juga berpengaruh pada gangguan sosial pada anak usia dini.
Dan itu dapat dikendalikan dengan penerapan disiplin asertif, di mana anak-anak diberikan batasan dan didampingi selama menggunakan gadget. Dalam manajemen kurikulum literasi digital, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah ketersediaan sarana prasarana dan juga kompetensi guru, kepala sekolah maupun orang tua, kemudian juga pelaksanaan pembelajaran, materi yang diberikan kepada anak, serta bagaimana keterlibatan orang tua dalam pendidikan berinternet sehat. Identifikasi masalah dalam riset ini yaitu menyoroti keterlibatan orang tua dalam pendidikan literasi digital anak masih sangat rendah. Belum adanya panduan pendidikan cyber wellness baik di tingkat PAUD, sekolah dasar, pendidikan menengah yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Adapun Google Indonesia telah mengeluarkan panduan tangkas berinternet, itu pun untuk jenjang SD ke atas. Jadi dari usia PAUD itu belum ada. Kemudian dokumen STPPA dalam Permendikbud 137 tahun 2014 juga belum terperinci pada bagaimana bentuk sikap perilaku menggunakan internet secara sehat. Rumusan masalah dalam disertasi ini ada 3. Yang pertama, bagaimana model faktual, bagaimana desain model, dan bagaimana efektivitas model manajemen kurikulum pendidikan cyber wellness pada PAUD berbasis HELTAGOGI. Tujuan penelitian ini juga ada 3. Yang pertama, menemukan model manajemen kurikulum pendidikan cyber wellness secara faktual yang diterapkan di lapangan, kemudian mengkonstruksi model manajemen kurikulum pendidikan cyber wellness pada PAUD berbasis HELTAGOGI, dan yang terakhir menemukan keefektifan model manajemen kurikulum pendidikan cyber wellness pada PAUD berbasis HELTAGOGI. Kerangka teoritis yang saya rangkum dalam disertasi ini ada beberapa, yaitu Ponsom, Picton, Taylor, Gracia, Blaise, Lim, dan O'Neill, di mana menyoroti dimensi wellness berkaitan dengan kemampuan adaptasi perilaku, mempraktekkan gaya hidup sehat melalui teknologi. Adapun prosedur penelitian dalam hal ini menggunakan tahapan R&D dari Brock and Gall tahun 2006, ada 3 tahapan, tahap pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Data dan sumber data dan subjek penelitian dalam disertasi ini, di tahap pendahuluan saya melakukan survei terhadap 122 TK yang diambil dari sampel populasi TK di Kota Semarang sebanyak 814 TK. Dari survei itu diketahui bahwa baru 28 lembaga yang menerapkan pendidikan literasi digital. Untuk menggali lebih dalam TK-TK tersebut, kepala sekolah dan gurunya kami undang dalam FGD terkait penerapan pendidikan literasi digital. Dan dari situ kami ketahui bahwa penerapan pendidikan literasi digital di lapangan baru 1 sekolah saja yang menerapkan dengan tepat. Kemudian di tahap pengembangan dari kondisi faktual tersebut, peneliti melakukan studi literatur, kemudian juga berbagai konsep teori sebagai dasar pengembangan model. Selanjutnya, model yang dihasilkan dilakukan validasi dengan ahli dan praktisi. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, di mana sumber datanya antara lain angket yang diisi oleh guru dan orang tua, evaluasi dengan eksperimen one group pretest post-test desain untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan kurikulum pendidikan cyber wellness pada anak, dan juga melihat hasil evaluasi perkembangan anaknya. Subjek penelitian dalam tahap evaluasi atau uji coba di lapangan ini terdiri dari 30 guru, 30 orang tua, dan 30 anak usia TK. Teknik pengumpulan data, ada angket-angket yang saya gunakan yang sebelumnya angket-angket ini dilakukan validasi dan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan teknik analisa datanya ada analisa kuantitatif melalui studi eksplorasi di tahap studi eksplorasi dan tahap tingkat efektivitas model. Dan juga deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendukung hasil penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini di model faktual diketahui bahwa dalam pengembangan tujuan atau kompetensi itu baru mencakup 1 hal, yaitu kesadaran diri dalam berinternet, di mana anak-anak mampu menunjukkan sikap mandiri, berkreasi, dan berbagi konten. Sedangkan dalam tahap pemilihan pengalaman belajar baru mengandung 2 prinsip HELTAGOGI, yaitu anak diajak eksplorasi dan discovery, dan juga refleksi. Sedangkan dalam pengorganisasian pengalaman belajar itu ada pelatihan TIK bersama anak dan juga ada konten materi pembelajaran yang aman untuk anak tetapi dilakukan secara insidental. Pembahasan menurut Gibson and Smith, sebaiknya tujuan kurikulum tidak hanya mencakup kompetensi berkreasi dan berbagi konten,
Di antaranya untuk mendukung petualangan digital abad 21 ada beberapa tahapan yaitu find and gather, filter, process and save, create and share. Ini nanti akan mempengaruhi ruang lingkup tujuan yang akan digunakan di desain model. Selanjutnya, anak-anak belum dilibatkan mencari informasi dan berpikir kritis tentang informasi yang ditemukan. Sebaiknya guru memiliki peran untuk membantu anak menegosiasi ide yang mereka temui dan mengekspresikan saat menggunakan teknologi digital. Guru juga harapannya membimbing anak berkolaborasi, mengeksplorasi materi pembelajaran sesuai tema secara online. Ini menurut National Association Education of Young Children and the Fred Rogers Center tahun 2012. Selain itu, di kondisi faktual belum terlihat adanya keterlibatan orang tua dalam pengenalan media digital untuk anak. Menurut Lim et al., program pendidikan cyber wellness paling baik didekati secara holistik dalam kemitraan sekolah dan orang tua. Sehingga dari kajian tersebut dirumuskan desain model manajemen kurikulum pendidikan cyber wellness, di mana tujuan mencakup 3 hal, yaitu kesadaran diri berinternet, tanggung jawab, dan perilaku prososial. Sedangkan pemilihan pengalaman belajar ada 4 prinsip hotagogi di dalamnya, kemudian pengorganisasian pengalaman belajar itu ada program pendidikan berinternet sehat yang dilakukan oleh guru di sekolah dan orang tua di rumah. Sedangkan untuk evaluasi dilakukan dialog bersama antara guru di sekolah dan orang tua di rumah sebagai fasilitator dan juga konseling pada anak. Ini ada buku desain model yang dihasilkan di awal, yaitu model manajemen, kemudian dilakukan validasi bersama ahli dan praktisi, mendapat banyak masukan sehingga berubah menjadi 2 buku panduan praktis untuk guru dan orang tua. Buku ini kemudian dijadikan pegangan untuk guru dan orang tua dalam melakukan uji coba di lapangan. Pembahasannya, keterampilan digital yang kuat ditambah dengan keterampilan sosial emosional merupakan dasar untuk pengembangan keterampilan penting literasi digital. Nah, 2 buku panduan praktis tadi akan mengasah kemampuan sosial emosional anak sebagai bekal untuk anak bermain media digital. Selain itu, pelatihan etika dan tanggung jawab online yang tepat melalui cyber wellness dapat mencegah efek samping teknologi. Selanjutnya, efektivitas model dilakukan dengan pretest terhadap 30 guru dan pretest terhadap 30 orang tua tentang sejauh mana peran orang tua dan guru dalam pendidikan cyber wellness. Dari situ diketahui kemampuan guru dan orang tua tentang pendidikan cyber wellness masih sangat rendah, sehingga dilakukanlah pelatihan terhadap 30 guru dan 30 orang tua. Setelah pelatihan, guru dan orang tua melakukan uji coba di sekolah dan di rumah dengan time frame 2 minggu untuk melihat perubahan perilaku pada anak. Di akhir periode dilakukan post-test, di mana ada perbedaan yang signifikan antara pre-test dan post-test baik oleh guru maupun anak. Selanjutnya juga dilakukan evaluasi perubahan perilaku anak dalam berinternet, yang tadinya anak itu tidak bisa mengendalikan diri dalam berinternet, sekarang sudah mau. Anak sudah mau mengikuti aturan, memahami risiko jika terlalu lama bermain dengan gadget. Selanjutnya, hambatan utama dalam pengembangan teknologi oleh guru adalah kurangnya kemampuan pengetahuan pedagogis. Selain itu juga sumber daya teknologi yang terbatas di tempat kerja serta kurangnya dukungan orang tua dan kebijakan sekolah. Hal inilah yang menghambat pengembangan keterampilan literasi digital anak di TK. Selanjutnya dilakukan pelatihan orientasi pedagogis terkait pendidikan berinternet sehat untuk anak PAUD. Yang dilatih adalah guru dan orang tuanya yang nantinya akan mendampingi anak-anak dalam menggunakan gadget. Adapun kesimpulan dari riset ini, yang pertama di kondisi faktual, model faktual ada 3 komponen, tujuan, pemilihan pengalaman belajar, dan pengorganisasian. Sedangkan desain model yang ditemukan ada 4 tujuan yang mencakup 3 kompetensi, pengalaman belajar dengan 4 prinsip hotagogi, di situ masuk semua anak sebagai agen belajar, efikasi diri, eksplorasi, discovery, dan refleksi, serta pengorganisasian pengalaman belajar dengan program pendidikan cyber wellness, dan adanya evaluasi oleh guru dan orang tua. Dan di akhir diketahui bahwa penggunaan buku panduan pendidikan berinternet sehat itu efektif digunakan oleh orang tua dan guru untuk mendampingi anak berinternet sehat.
Saran dari disertasi ini, untuk Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam pengembangan kurikulum PAUD, khususnya yang terkait pendidikan cyber wellness. Sedangkan bagi lembaga PAUD, buku panduan ini dijadikan panduan yang berharga bagi guru PAUD dalam mengintegrasikan pendidikan cyber wellness di kurikulum sekolah. Bagi orang tua, menjadi panduan dalam menuntun anak-anaknya untuk sadar berinternet sejak dini. Sedangkan bagi perguruan tinggi dapat dijadikan panduan ilmiah dan progresif terkait model manajemen kurikulum pendidikan cyber wellness pada berbasis heutagogi pada PAUD. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Dimulai dari penguji pertama, Profesor Dr. Bambang Sumarjoko MPD. Dipersilakan Prof, waktu maksimal 10 menit. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan sidang, Pak Rektor, Profesor Dr. Fathur Rahman yang amat cendekia, Pak Direktur Pasca, Prof. Agus Nuratin, Ibu Yuli Kurniawati Subio Pranoto, SPC MAD SC, Profesor Dr. Tri Cokro Harja MD, Ibu Dr. Titi Prihatin, Ibu Dr. Rudiah, dan Profesor Dr. Fahrudin MPD yang terpelajar. Kemudian Bu Muniroh Munawar, Promo Venda yang hari ini mempresentasikan hasil penelitiannya. Dan tentu para Bapak Ibu hadirin yang hadir di acara ujian promosi pada siang hari ini. Langsung saja, Saudara Muniroh. Terima kasih, selamat kepada saudara yang telah melalui berbagai tahapan dan akhirnya pada hari ini Anda bisa mempromosikan penelitian saudara. Yang kedua, ya menarik ya penelitian saudara karena belum banyak penelitian yang berkaitan dengan heutagogi ini. Ada hal yang menarik sebetulnya. Tujuan pendidikan itu adalah pada hakikatnya adalah pembentukan karakter, ya, pembentukan karakter pada hakikatnya. Ya. Nah, tadi Anda singgung di dalam presentasi saudara bahwa ada hoax yang cukup banyak katanya. Kita di urutan berapa tadi ya Anda sampaikan itu di negara kita ini. Nah, apakah itu menjadi karakter bangsa kita? Satu, ya, tolong dikomentari. Ya. Kalau iya atau kalau bukan, apakah banyaknya hoax itu yang berinternet tidak sehat begitu ya, itu juga bisa bisa diselesaikan hanya dengan manajemen kurikulum. Dua dulu, silakan Bu Munir. Ya, baik. Terima kasih Prof. Bambang Sumarjoko. Izin menjawab, berdasarkan hasil survei Microsoft di 32 negara di dunia yang kemudian dituliskan oleh Kompas tahun 2020 tentang Indeks Keberadaban Digital atau Digital Civility Index, di mana Indonesia dari 32 negara berada di peringkat ke-29. Yang itu menunjukkan netizen di Indonesia mayoritas menyenangi berita-berita hoax, kemudian juga trolling, doxing, jadi menyebarluaskan berita jelek tentang seseorang seperti itu, kemudian juga pelecehan dan penipuan. Itu kita berada di peringkat ke-29, Prof. Sehingga ini sangat rendah. Dan ini menunjukkan karakter masyarakat Indonesia yang masih sangat jauh begitu ya di dalam dunia maya. Sekarang ini ada dunia nyata dan dunia maya. Ternyata kekejaman di dunia maya ini lebih mengerikan seperti itu. Sehingga hal ini perlu ditangani gitu sebagaimana tujuan pendidikan nasional dan juga dalam visi Merdeka Belajar sekarang ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila
yang mana ada berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Nah, itu semua peran pendidikan sangat penting. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu menuntun kodrat anak-anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di masyarakat, dirinya maupun masyarakat. Disinilah peran pendidikan, khususnya guru dan orang tua untuk mendampingi anak. Menurut Undang-Undang Anak pun, anak itu sampai usia 18 tahun, sehingga orang tua dan guru sampai usia 18 tahun memang harus mendampingi, mengawal anak-anak melalui manajemen kurikulum, Prof. Pengembangan manajemen kurikulum ini ada 4 komponennya. Dari tujuannya memang kalau saya lihat di Singapura, praktek baik di Singapura, praktek baik di WiseKid Inggris itu sudah menjadi tujuan kompetensi dalam pembelajaran. Ada. Nah, sementara ini di Indonesia belum. Oke, Saudara Purmopenda, cukup ya saya pikir. Ada satu hal. Jadi begini, ini kan lebih banyak kepada manajemen kurikulum penelitian ini. Nah, saya tadi bertanya, apakah hanya cukup dengan hanya pembenahan kurikulum? Pertanyaan saya, apakah cukup untuk mengatasi masalah sebagaimana disebutkan di atas? Apa hanya cukup dengan kita menyelesaikan masalah kurikulum saja? Kurikulum itu kalau menurut saya sementara ini itu dirasakan cukup, karena membenahi kurikulum sendiri juga sangat berat, Prof. Ya. Jadi kurikulum itu kan sebagai ruh pendidikan ini mau dibawa kemana juga tergantung dari kurikulumnya. Dan di situ manajemen kurikulum ini tidak hanya dari sekolah, tetapi ada kemitraan bersama orang tua. Ya tidak hanya kurikulum, Bu. Ya harus dibenahi juga SDM-nya, harus dibenahi juga sarana prasarananya. Jadi tidak cukup hanya masalah kurikulum, ya tentu ada berbagai hal yang harus kita pikirkan agar supaya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan karakter bangsa itu dapat terselesaikan. Jadi gitu ya. Oke, satu hal tadi, kita ini kan gaya hidup sehat melalui teknologi. Ya, teknologi itu sebagai gaya hidup tadi disebutkan. Nah, bagaimana sikap kita terhadap teknologi itu? Sikap yang ideal seperti apa? Ya, teknologi itu sebaiknya sikap yang ideal adalah untuk mencari hal-hal positif, Prof. Banyak sekali informasi di dalam teknologi, sekarang ini dunia global, banyak sekali hal-hal yang bisa diambil yang positif untuk membangun diri sendiri dan lingkungan. Nah, sayangnya orang-orang itu lebih sering melihat, lebih senang melihat yang kurang positif itu yang sering dilihat. Oke, ya tentu sangat penting ya sebetulnya bagaimana kita sikap kita bisa memilih dan bisa menggunakannya dengan baik. Nah sekarang apakah dengan tadi kan disebut uji efektivitas ya apakah model atau temuan ini bisa diterapkan juga di tempat lain? Ya, bisa, Prof. Model ini bisa diterapkan di level jenjang yang lain. Di mana menurut Lim et al. Juga menyampaikan hanya perbedaannya kalau untuk jenjang usia PAUD itu lebih banyak dampingan dari guru dan orang tua. Sedangkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu sedikit intervensi itu. Iya, oke. Terima kasih. Jadi yang penting ini, jadi ada unsur kemanfaatannya ya. Jadi temuan ini kan penting. Tadi kan di dalam riset pendahuluan menemukan faktanya seperti itu. Kemudian Pak Purmopenda sudah mengembangkan penelitian ini, mengembangkan sebuah model, menemukan ini dan kemudian sudah diuji coba, hasilnya efektif. Nah, karena itu tinggal bagaimana sekarang tindak lanjut biar temuan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Apa saran yang bisa direkomendasikan dari penelitian ini, dari hasil penelitian ini? Baik, Prof. Bagi saran yang saya ajukan untuk Dinas Pendidikan, ini bisa menjadi bahan masukan dalam pengembangan kurikulum PAUD, khususnya terkait dengan pendidikan cyber wellness. Sedangkan bagi lembaga PAUD dapat menjadi panduan bagi guru sendiri untuk mendampingi anak dalam menggunakan internet. Sekarang ini kan pembelajaran mesti teknologi pedagogical content knowledge. Nah, di mana guru-guru mengenalkan mana sih yang boleh dilihat, mana yang tidak. Sedangkan bagi orang tua juga menjadi panduan dalam mendampingi anak-anaknya di rumah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Selamat kepada Purmopenda.
Jadi saya sudah mengikuti, membaca, penelitiannya bagus. Sekarang tinggal bagaimana kiprahnya di masyarakat, dan ini sebagai dasar untuk meningkatkan keahlian saudara di bidang pendidikan wellness ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Matur nuwun. Baik, makasih Prof. Bambang. Penguji kedua, Yuli Kurniawati Sugio Pranoto, SPSI MADSC. Dipersilakan, Bu Yuli. Matur nuwun Prof. Agus. Yang terhormat Profesor Dr. Fatur Rahman ini selaku Ketua Penguji pada ujian disertasi ini, kemudian yang terhormat Profesor Dr. Agus Nuryatin selaku Sekretaris Penguji, yang terhormat Profesor Bambang Sumarjoko selaku anggota penguji 1 atau pakar, kemudian yang terhormat Profesor Dr. Tri Ijoko, Dr. Putri Prihatin, Ibu Dr. Rodia, Profesor Dr. Farudin. Mohon izin saya menyampaikan tanggapan dan pertanyaan kepada saudara Pramukunda. Mohon izin juga bahwa saya menggunakan masker ya, karena sedang tidak memungkinkan situasinya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara Pramukunda ya, yang telah sampai pada tahap ini. Tentu ini tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerja keras dari saudara Pramukunda dalam bimbingan para promotor dan promotor yang expert pada bidang. Nah, pertanyaan dan feedback saya mungkin ada dua. Kita lihat waktunya ya. Pertama-tama saya meyakini bahwa disertasi ini sudah layak untuk dikabarkan pada masyarakat luas, terutama diawali dari forum ini ya, bahwa riset disertasi ini turut menjadi bagian dari upaya pembangunan nasional. Nah, dua pertanyaan saya nanti akan menekankan pada hal ini. Saudara Pramukenda, sebagai seorang sivitas akademika dalam sebuah perguruan tinggi yang melakukan penelitian disertasi, tentu telah memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di mana penelitiannya mestinya diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, yang semuanya dituangkan dalam prioritas riset nasional. Nah, saudara Pramukenda dapat menggambarkan pada kami arah penelitian disertasi ini dan kesesuaian dengan jalur kompetensi dan kompetisi saudara Pramukenda. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli. Izin menjawab. Dalam Renstra Penelitian Sosial Humaniora itu yang salah satunya saya baca adalah terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Selain itu juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa kita harus memberikan perlindungan pada anak baik itu dari kekerasan maupun pelecehan. Oleh karena itu sekarang ini di era teknologi ya semakin mendekatkan anak-anak, apalagi PJJ selalu berinteraksi dengan teknologi, ini menimbulkan banyak sekali kekhawatiran. Oleh karena itu kita sebagai kalangan akademisi hendaknya menjadi peluang untuk kita menghasilkan hasil riset-riset yang bisa dimanfaatkan, dihilirisasikan kepada sekolah dan masyarakat, bagaimana cara-cara untuk mendampingi anak-anak sehingga nanti membentuk digital citizenship, ya kewarganegaraan digital. Nah, ini menjadi peluang yang tantangan untuk kita semua sebagai akademisi. Selain itu, dalam Learning OECD tahun 2020, Roadmap Pendidikan Indonesia juga menyoroti bahwa anak-anak itu hendaknya sekarang sebagai agen pembelajaran gitu. Dan guru orang tua itu sebagai koagen atau pendamping. Tidak bisa dibiarkan lepas begitu saja anak-anak dalam menghadapi dunia digital. Siklus pembelajarannya pun harus melakukan antisipasi, aksi, dan refleksi. Itu anak terus diajak berpikir bagaimana mengembangkan pemikirannya untuk tanggung jawab yang pada dirinya dan masyarakat. Inilah yang menjadi tantangan bagi dunia akademisi untuk terus melakukan riset-riset di bidang cyber wellness ataupun digital citizenship. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat meyakinkan. Lalu masuk ke tanggapan yang kedua atau pertanyaan yang kedua, lebih mendalam mungkin ya, seperti tadi yang sudah disinggung oleh Profesor Bambang terkait dengan bahwa riset yang dilakukan dalam level doktoral tentu harus memiliki kontribusi yang sangat luas, gitu ya, baik secara teoritis maupun praktis, begitu. Nah, saya yakin riset ini pun memiliki kontribusi yang dimaksud. Oleh karena
Saudara Promovenda dapat mempromosikan pada kami kontribusi dari penelitian disertasi ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Secara ilmiah, riset ini menemukan sintesa bagaimana model manajemen kurikulum pendidikan cyber wellness, yang tentu saja untuk jenjang PAUD ini masih sangat jarang ya, karena saya melihat bagaimana praktek di Singapura dan juga di Inggris serta di Amerika. Di Indonesia sendiri saya belum menemukan, baru untuk tangkas berinternet untuk jenjang SD ke atas. Nah, sehingga model ini bisa dijadikan panduan untuk riset-riset selanjutnya dan juga menjadi panduan yang progresif bagi model manajemen kurikulum pendidikan cyber wellness itu secara ilmiah. Sedangkan secara praktis manfaatnya sudah terlihat saat kami uji coba di lapangan dengan 30 sekolah dengan berbagai level status ekonomi yang berbeda, semuanya responnya positif melihat perubahan perilaku anak-anak dalam berinternet yang tadinya tidak bisa dikendalikan non-stop dengan HP, sekarang anak-anak sudah tahu kapan, bagaimana, di mana, apa resikonya jika menggunakan gadget terlalu lama ataupun menonton hal-hal yang kurang bermanfaat. Gitu Ibu. Baik, terima kasih Saudara Promovenda atas tanggapan dan jawabannya yang sudah sangat meyakinkan ya. Sekali lagi selamat atas pencapaian ini. Semoga ilmunya berkah. Amin. Saya tutup, demikian saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Yuli. Penguji ketiga Profesor Dr. Trijoko Raharjo MPD. Dipersilakan Prof. Trijoko. Terima kasih Pak Direktur. Yang pertama yang sampaikan adalah sama kita memuliakan Pak Rektor, Pak Penguji, Program. Terima kasih atas kerabatannya untuk mengisi. Yang berikutnya untuk sukses Bu Muniroh, Bu Ira. Ya. Ini hadiah yang sangat membahagiakan kalau lulus. Kan ada dua. Suaranya tidak begitu jelas, Prof. Trijoko, mohon di. Gimana ini ya, itu gimana, Prof? Coba didekatkan dengan mic-nya atau bagaimana caranya? Nah, gitu Pak. Muniroh, sudah jelas? Nah, jelas. gitu. Iya, jelas sekarang. Tablah. Baik. Saya Bu Muniroh hari ini sukses dan memang menjadi dokter yang mumpuni. Amin. Ada beberapa yang bisa saya klarifikasi soal temuan. Pertama ada kemengapaan. Yang kedua soal temuan, yang ketiga soal usernya. Yang pertama kemengapaan. Mengapa diangkat jadi satu karya ilmiah yang sangat monumental, Bu Muniroh? Apa alasannya? Apa persoalannya? Penting ini buat dipahami. Bahkan, Bu Muniroh. Baik, Prof. Kemengapaan saya mengangkat disertasi ini melihat fenomena gap yang ada di lapangan bahwa 70% lebih anak-anak itu kurang dari umur 8 tahun sudah berinteraksi dengan internet, dengan gadget khususnya. Dan juga banyak sekali kasus anak-anak mengalami speech delay, gangguan bicara, serta juga gangguan perilaku sosial. Nah, ini semua sangat mengganggu perkembangannya. Dan juga dari kasus Slenderman tahun 2020 itu sangat mencengangkan. Anak karena tontonannya itu di internet itu Slenderman dia ikuti sehingga dia tanpa beban melakukan tindakan-tindakan kriminal. Sehingga ini perlu adanya satu solusi. Bagaimana sih mendampingi anak-anak? Karena kita tidak mungkin menghindarkan teknologi dari anak-anak gitu ya, tidak boleh berinteraksi dengan teknologi, itu enggak mungkin sekali. Sehingga bagaimana mengenalkan teknologi tetapi tetap aman untuk anak-anak. Bahkan yang dilakukan di beberapa negara yang lain itu benar-benar untuk anak itu teknologi dikenalkan untuk belajar, bukan untuk bermain-main. Itu Prof. Jadi ada persoalan seperti anak tentu dengan gadget, anak memakai gadget, itu salahkah itu? Pripun, Prof? Ketika anak-anak sudah bermain dengan gadget dengan berbagai macam akibat, apakah salah mereka ini? Anaknya, ya. Anaknya itu? Anaknya tidak salah, Prof. Yang salah orang tuanya. Yang mana yang harus ikut? Hati-hati yang ini.
Ya, orang tua yang mana? Tidak semua orang seperti itu loh. Kurang jelas, Prof. Maaf. Akhirnya orang tua yang mana yang seperti ini yang kamu maksud itu? Tidak semua orang tua seperti itu. Melepas anaknya gadget. Enggak, ada yang concern loh. Ada yang perhatian luar biasa loh. Ini anak orang tua yang mana ini? Jangan-jangan sampai salah pilih respondennya. Tidak, Prof. Responden dipilih secara acak dari 30 orang tua, karena minimal sampel kan 30 dalam uji coba. Ini pun saya juga memilih secara random yang punya anak usia 5 tahun, begitu. Dan satu guru, satu orang tua melihat perkembangan pada satu anak ini. Memang dari hasil uji coba tampak orang tua pun banyak mengakui tadinya anaknya tidak bisa lepas dari gadget, apalagi ini PJJ, Prof. PJJ itu semakin mendekatkan anak TK itu dengan gadget. Nah, sehingga kalau disuruh melakukan kegiatan yang lain, yang ada rewel, marah, dan sebagainya. Nah, dengan buku panduan cyber wellness, ya. Adakah keluhan-keluhan masyarakat? Kau tangkap ini, ketika ada orang mengeluh dengan kondisi anak seperti ini, ada nggak keluhan seperti itu yang muncul di permukaan? Kita mau teliti soal ini, penting ini. Ya. Bisa diulangi, Prof? Ada nggak jelas suaranya? Adakah keluhan-keluhan masyarakat terhadap apa yang terjadi saat ini pada anak-anak kita ini? Keluhannya itu apa? Iya, ada, iya, Prof. Sangat banyak keluhan di masyarakat. Jadi hati-hati bicara soal banyak loh, ini soal data loh, ini akademik loh. Iya. Banyak bikin nggak pakai angka-angka, kan statistik ini bicaranya. Hati-hati Mbak Ira. Ini soal statistik, soal akademik, nggak bisa mengatakannya banyak, itu nggak bisa. Pasti ada data-data, ya kan? Ada fakta ini yang saya ingatkan. Dan ini udah dokter loh. Iya. Dia ngomong itu, enggak cukup seperti itu. Data dari mana, berapa angkanya. Tapi ada itu, ada. Ya, saya melakukan wawancara mendalam pada orang tua, Prof. Ada keluhan orang tua? Ada, iya. Selesai. Kira-kira temuan Mbak Ira apa yang temuan yang paling monumental itu, yang paling berkesan temuannya apa tentang pada ini? Ya. Temuan saya ini yang paling berkesan yaitu dalam implementasi pendekatan heutagoginya, di mana anak itu sebagai agen pembelajaran itu susah juga merubah guru yang tadinya teacher center menuju ke child center itu. Kemudian di sini juga ada penerapan pendidikan cyber wellness yang mau tidak mau ada keterlibatan orang tua di rumah. Itu sehingga ada kerjasama antara guru dan orang tua untuk sama-sama mendampingi anak, begitu, Prof. Terakhir, ini penelitian siapa usernya, siapa penggunanya? Ya. Penggunanya guru-guru TK, Prof. Dan orang tua yang memiliki anak usia TK. Yang nggak punya? Kenapa, Prof? Yang nggak punya anak tapi punya cucu gimana? Yang punya anak ya baca dulu, Prof. Yang punya anak, yang belum punya anak juga boleh belajar dulu. Ngarang kamu. Gimana? Jelaskan usernya, ini siapa usernya, Mbak Ira? Penggunanya yaitu guru dan orang tua yang memiliki anak usia TK. Itu, Prof. Apakah semua guru TK harus menggunakan ini? Harus menggunakan ini. Enggak lah, jangan larang sampai ada TK-TK yang tidak harus begini. Tidak semua guru menggunakan kegiatan ini. Enggak. Di ABA itu enggak ada. ABA 19, ABA 12 enggak guna ini. Ini harus diperhatikan, Mbak Ira ya. Sukses, Mbak Ira. Siap. Ya, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Trijoko. Penguji berikut Dr. Titi Prihatin MPD. Dipersilakan Bu Titi. Terima kasih waktunya. Yang terhormat Bapak Ketua Penguji, Bapak Rektor, yang saya hormati Sekretaris Penguji, Bapak Agus Nuryatin, dan Prof. Sumarjoko yang dalam hal ini sebagai penguji eksternal, dan para penguji lain yaitu Dr. Yuli Kurniawati, Prof. Trijoko,
Ibu Dr. Rodia dan Prof. Fahrudin. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa klarifikasi terkait dengan naskah dari Saudara Munira. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat pada Ibu Munira, promovenda, yang sudah berhasil untuk mengajukan naskahnya untuk diuji secara terbuka. Ada beberapa hal yang tadi sudah saya ikuti dari para penguji terdahulu, sudah banyak mempromosikan sebetulnya ya, sudah banyak mempromosikan terkait dengan hasil-hasil baik itu bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis, itu sudah sangat jelas. Namun juga karena kami juga sebagai tim promotor juga ingin ya mempromosikan juga karya Saudara Munira ini untuk lebih dipahami oleh para pemirsa. Nah, berangkat dari judul yang Saudara angkat, di sini ada beberapa hal yang nanti mungkin perlu dijelaskan kemengapaannya. Kalau kemengapaan berkaitan dengan teori tadi sudah sangat jelas dan kemanfaatannya juga iya sudah. Nah, terkait dengan alasan ini ya, alasan atau kemengapaan. Mengapa saudara merasa perlu bahwa ada pendidikan cyber wellness? Dipersilakan satu persatu dijawab. Ya, baik Ibu, terima kasih izin menjawab. Berdasarkan riset-riset sebelumnya yang sudah saya lakukan di tahun 2018 di sekolah kami, bahwa banyak sekali kasus-kasus anak yang mengalami gangguan perilaku sosial akibat gadget. Itu di tahun 2018. Hasil riset dipublikasikan di International Journal tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 saya tindak lanjuti dengan riset selanjutnya bersama para promotor juga, itu bagaimana menangani anak-anak yang kecanduan gadget tadi dengan penerapan disiplin asertif. Ternyata ada perubahan ketika disiplin asertif itu diberlakukan, sehingga anak yang tadinya main gadget dilepas tanpa kontrol, sekarang adanya batasan waktu dan juga pendampingan. Kemudian tahun 2019 juga dipublikasikan di Seminar Nasional UNES, di Kota Semarang ini baru 26% orang tua yang terlibat dalam pendidikan literasi digital anak dari populasi sampel yang ada. Kemudian saya publikasikan juga hasil riset bersama para promotor di Scopus Q3, di mana di situ manajemen kurikulum literasi digital yang perlu diperhatikan diantaranya tidak hanya kurikulum saja, tetapi juga ketersediaan sarana prasarananya, kemudian kompetensi dari guru, kepala sekolah, dan juga orang tua tentang teknologi digital, kemudian adanya tujuan kompetensi khusus yang mengarah kepada sikap bagaimana menggunakan media digital, dan juga bagaimana pengalaman belajar diberikan pada anak-anak, materinya apa, itu sudah harus dipilihkan yang tepat. Begitu. Selama ini hanya insidental saja. Dan selanjutnya yang terakhir, selalu ada keterlibatan orang tua, bahkan sejak penyusunan kurikulumnya, pelaksanaan sampai pada evaluasinya. Dari hasil riset-riset inilah yang saya rasa perlu menerapkan pendidikan berinternet sehat, karena dengan heutagogi ini sebagai sebuah pendekatan yang dari teori humanistik yang paling cocok untuk diterapkan di era digital ini, Ibu. Begitu. Baik, terkait dengan tadi cyber wellness yang berbasis heutagogi ini, tentu saja memang tidak hanya di PAUD saja ya, atau tidak saja di PAUD. Nah, sekali lagi juga saya tanyakan, mengapa kok saudara memilihnya atau tertariknya justru di PAUD? Ada alasan apa yang sangat mendasar terkait dengan keilmuan? Silakan. Baik Ibu, kenapa ini di PAUD? Karena terkait dengan roadmap penelitian saya sendiri, yang selalu sejak tahun 2012 saya sudah meneliti di bidang PAUD, baik itu di pembelajaran maupun di kurikulum. Di manajemen kependidikan inilah saya
ambil S3 manajemen pendidikan. Dari situ saya banyak ilmu bagaimana memanage sebuah lembaga sehingga tidak hanya kurikulumnya ataupun pembelajarannya saja, tetapi berbagai pihak dilibatkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sehingga saya tetap membidik di PAUD, tetapi skupnya sekarang di bidang manajemennya. Begitu itu. Baik, itu dari aspek apa namanya kepakaran ya mungkin ya. Terkait dengan alasan mendasar yang filosofinya itu bisa kita terima terkait dengan apa? Kenapa kok di PAUD? Baik Ibu, ya. Dari hasil riset yang saya baca di di Singapura, Menteri MOE (Ministry of Education) di Singapura dan juga di Inggris sudah ada panduan cyber wellness untuk jenjang SD ke atas. Di Indonesia sendiri juga ada yang dibuat oleh Google Indonesia, itu judulnya Tangkas Berinternet, itu pun juga SD ke atas Ibu. Sehingga di sini saya melihat celah peluang untuk mengembangkan panduan berinternet sehat di jenjang PAUD yang belum ada setahu saya di Indonesia begitu, dan juga dari riset-riset sebelumnya yang menunjukkan banyaknya keluhan ataupun keprihatinan dari para orang tua dan guru kasus-kasus anak yang kecanduan gadget. Ya, ini secara mendasar terkait dengan kalau seandainya di pendidikan PAUD itu kan fondasi ya, sehingga apabila itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, ini sangat mudah pada saat itu nanti akan diteruskan ke jenjang pendidikan yang di atasnya. Jadi, pertanyaan terakhir saya kaitannya dengan kalau tadi saudara sudah menghasilkan satu model yang diyakini ini sangat menjanjikan, kalau boleh tahu sebetulnya teori atau grand teori apa yang menaungi atau yang memayungi model yang sudah saudara ciptakan? Silakan. Baik, grand teori yang saya pakai itu punya Taylor tahun 2013, di mana komponen dalam manajemen kurikulum itu ada tujuan, kemudian pemilihan pengalaman belajar, pengorganisasian pengalaman belajar, dan juga evaluasi. Itu dari manajemen kurikulumnya Taylor Ibu. Kemudian juga dari healthagoginya sendiri itu juga merupakan pendekatan yang paling cocok diterapkan di era teknologi abad 21 ini. Ya, baik. Terima kasih atas semua jawabannya dan sukses selalu ke depannya. Walaupun nanti sudah menjadi dokter, tetaplah untuk konsisten pada kepakaran saudara. Amin. Terima kasih, Bu. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Titi. Penguji kelima, Dr. Rodiah SPD SHMSI. Dipersilakan Bu Rodiah. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kita muliakan Rektor UNES, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum Ahmad Cendikia, Profesor Dr. Agus Nuryatin M.Hum, Profesor Dr. Bambang Sumarjoko MPD, Yuli Kurniawati Sutio Pranoto SPSI MADSC, Profesor Dr. Trijoko Raharjo MPD, Dr. Titi Prihatin MPD, dan Profesor Dr. Faruridin MPD, Saudara Promovenda Muniro Munawar. Maaf, selamat saudara luar biasa. Sedikit mahasiswa yang seperti saudara. Terima kasih, Bu. Saudara menjadi di posisi ini dengan sangat terhormat karena bukan hanya kecerdasan saudara di dalam mengkonstruksi model manajemen kurikulum pendidikan cyber wellness anak usia dini berbasis itegogi, tetapi saudara mampu dari karya saudara. Saya akan tanyakan di forum yang mulia ini, berapa kekayaan intelektual yang saudara dapatkan dari penelitian ini? Berapa ya? Kalau HKI-nya ada 3, Ibu.
Saudara harus angkat dengan sangat semangat, karena kalau di ujian ini sesungguhnya itu menjadi paparan terbuka saudara. Silahkan. Ya. Untuk hak cipta dari hasil disertasi ini ada 3 yang sudah kami ajukan. Yang pertama buku model manajemen kurikulum cyber awareness, dan yang kemudian buku panduan untuk guru, yang ketiga buku panduan untuk orang tua dalam mendampingi anak berinternet sehat. Ada 3 Ibu. Publikasi internasional juga ada. Terima kasih. Silakan publikasinya, karena ini adalah yang tidak dimiliki oleh banyak. Dan inilah forum saudara, bahwa hasil dari sebuah konstruksi dalam perdebatan logika ilmiah, sudah kita tadi dengarkan semuanya sampai tahapan ini. Sesungguhnya yang ditunggu oleh publik adalah silakan saudara komunikasikan. Ada berapa yang saudara sudah publikasikan? Baik Ibu, terima kasih. Hasil riset yang sudah saya publikasikan berkaitan dengan disertasi ini sejak tahun 2018 sampai sekarang ada 5. Itu, oke, sebutkan. Ya, itu di jurnal internasional yang belum terindeks itu ada 2, kemudian di jurnal nasionalnya juga ada 2, dan jurnal internasional terindeks Scopus Q3 ada 1 Ibu. Jadi ada 5. Ya, oke. Tidak semuanya tadi saya katakan ya. Jadi itu untuk menjadi nilai moral kebanggaan UNES, sekaligus tempat lembaga saudara yang kebetulan beliau Pak Rektor UGRIS hadir, beliau Prof. Mudi. Nah, saudara, saya itu mengapresiasi ini sampai saya membaca makna yang sesungguhnya. Tidak ada orang yang akan mampu untuk mengendalikan perjalanan yang sangat disruption ya tentang digital. Semua orang terperanjat. Anak kecil adalah bagian kecil dari sesuatu yang dikonstruksi oleh orang dewasa. Bahkan dalam konstruksi negara bangsa, di mana semua orang dituntut menjadi warga negara yang baik, good citizenship. Saudara tadi bicara tentang digital. Saya tambahi digital good citizenship. Digital good citizenship. Oke, 10 ke depan prediksi saudara seperti apa? Seperti Mas Menteri punya prediksi 10 tahun ke depan MBKM. Saudara punya prediksi apa? Karena ini yang akan menjadi dikejar penelitian berikutnya. Ya, baik Ibu. Jangankan 10 tahun ke depan Ibu, 5 tahun ke depan dunia metaverse ini juga sudah mengguncang, beritanya sekarang sudah mulai terdengar, di mana nanti banyak sekali bentuk-bentuk virtual dari diri kita sendiri. Ya, kasus Ghazali Bu, mahasiswa dari Udinus itu juga sudah NFT wajahnya itu sudah dijual kemana-mana dan dibuat sebuah bentuk virtualnya tanpa tahu resikonya nanti akan apa, begitu. Sehingga sementara ini yang penting dapat uang dulu yang banyak. Nah, ini kan sangat berisiko begitu. Jadi untuk betul tadi kata Ibu, good digital citizenship perlu ditanamkan. Yang diawali dari pertama melek digital dulu atau memahami pendidikan literasi digital. Selanjutnya pendidikan cyber wellness, sadar berinternet sehat. Apa resikonya jika saya melakukan itu tuh harus dipahami terlebih dahulu, apalagi untuk anak-anak yang lebih dewasa. Untuk anak usia dini pun sebagai golden age sangat perlu diterapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Setelah pendidikan cyber wellness, kemudian masuklah ke digital good citizenship. Rencana riset ke depan saya memang ingin mengembangkan ke good digital citizenship Ibu. Mohon bantuan bimbingan Ibu selalu. Ya, oke. Jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang digitalisasi, ada 3 literasi yang harus dimiliki kan? Literasi digital, data, kemanusiaan. Nah di kemanusiaan itu yang nggak bisa hilang. Satu lagi deh pertanyaan saya. Di good citizenship, anak-anak ketika era yang seperti ini, di titik mana yang harus menjadi perhatian khusus? Saya sudah baca di penelitian saudara. Baik Ibu,
yang menjadi perhatian di Good Citizenship adalah untuk anak-anak, khususnya di kemampuan sosial emosional anak itu. Yang ada 3 kompetensi yang harus dibangun, yaitu kesadaran dalam berinternet, di mana anak memahami peraturan dan disiplin saat menggunakan internet, dan juga kemampuan mengendalikan diri, mengendalikan emosinya, dengan adanya batasan-batasan berinternet. Yang kedua harus ditanamkan tanggung jawab untuk diri dan orang lain. Sehingga di situ dikenalkanlah resiko-resiko. Itu semua sudah ada di dalam buku panduan. Buku panduan yang ini ada 2 buku panduan, yang mana di situ kalau orang tua mendampingi di rumah itu juga membangun kesadaran pada anak, termasuk tanggung jawabnya. Dan yang terakhir adalah perilaku prososial, karena selama ini anak menggunakan gadget itu ya hanya dengan dirinya sendiri, sama orang lain pasti nggak mau. Nah, seperti itu Ibu. Yes, Terima luar kasih. biasa. Closing statement Saudara, apa yang harus dilakukan di pendidikan tinggi PAUD? Baik, untuk pendidikan tinggi, harapannya ini menjadi riset yang progresif Ibu, untuk dikembangkan para dosen, penelitian lebih lanjut, untuk mewujudkan tadi good digital citizenship dan ke arah well-being untuk anak-anak PAUD. Terima kasih. Luar biasa Saudara Promovenda Munirah Munawar. Teriring doa sukses, Saudara jadi orang masa depan yang terbaik. Siap. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sekretaris Prof. Agus Nuryatin. Siap. Baik, terima kasih Bu Rodia. Penguji terakhir Profesor Dr. Fahrudin MPD, dipersilakan. Prof. Fahrudin, waktu maksimal 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat cendekia Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Abdurrahman Endung. Yang sangat cendekia Bapak Direktur Profesor Dr. Agus Nuryatin Endung. Juga Profesor Dr. Bambang Sumarjoko MPD, Ibu Yuli Kurniawati SPFC MA DSC, Profesor Dr. Tri Joko Raharjo MPD, Dr. Tri Titi Prihatin, Dr. Rodiah MWD, SPD, SHMC, yang semuanya sangat terpelajar. Dan tidak ketinggalan Saudara Promovenda, Ibu Munirah Munawar, yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Okay. Saya sebagai promotor sekaligus juga penguji pada kesempatan ujian promosi ini tentu memiliki salah satu kewajiban adalah untuk mempromosikan Anda. Tentu yang akan saya promosikan adalah kalau barang ya barang yang berkualitas. Kalau orang ya orang yang berkualitas. Nah, kualitasnya gimana? Ya, kualitas akademiknya. Salah satunya. Oleh karena itu, ya saya akan mencoba memberikan istilahnya konfirmasi sekaligus memberikan penguatan kepada Saudara Munirah. Mudah-mudahan ini awal yang sangat menggembirakan. Ya, insya Allah nanti Anda sebentar lagi akan memperoleh gelar seorang doktor. Saat ini belum saya sebut doktor, tapi nanti akan saya sebut sebagai Dr. Munirah Munawar. Baik,
mengkaji tentang disertasi Anda ini sangat menarik, terutama di era digital ini. Kita lihat praktik-praktik dan penggunaan internet digunakan oleh seluruh komponen masyarakat, tidak dibatasi oleh usia dini, bahkan sampai orang tua, orang lansia pun sekarang juga menggunakan internet, dan salah satunya alat yang digunakan adalah HP. Ya kan begitu? Ya. Nah, terkait dengan hal ini dan hasil yang Anda peroleh, ada 3 buku panduan ya. Ya. Ada 3 buku panduan. Panduan untuk orang tua, untuk guru, terus untuk orang tua, untuk dua-duanya. Ya. Ya, itu. Kira-kira kalau kelebihannya jelas ada, ya, banyak. Kira-kira apa kekurangannya? Kalau orang biasanya tanya kelebihannya, tapi saya tanya coba kelemahannya di mana kira-kira. Tolong Ibu Munirah dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Fahrudin. Ada keterbatasan dalam disertasi ini, di mana orang tua itu hanya sebatas pelaksanaan dari pendidikan cyber wellness. Orang tua belum dilibatkan dari awal, yaitu dalam penyusunan kurikulum berinternet sehat. Nah, melihat pada kajian teori Taylor, di situ diharapkan dalam menyusun materi pembelajaran itu adanya dialog antara guru dan orang tua, khususnya materi-materi apa yang sering diakses oleh anak-anak dalam menggunakan gadgetnya. Nah, itu dimasukkan di dalam kurikulum, penyusunan kurikulumnya. Nah, ini orang tua belum terlibat sama sekali, Prof. Jadi langsung menggunakan panduan yang sudah jadi untuk diimplementasikan di lapangan, mendampingi anak-anak dan melihat perubahan perilaku yang tampak. Untuk kedepannya, harapan saya ini nanti untuk riset selanjutnya, itu melibatkan orang tua sejak dari perumusan kurikulum, penyusunan kurikulum, itu duduk bareng antara guru dan orang tua. Di mana, kenapa ini saya lakukan? Karena salah satu raport pendidikan di sekolah penggerak, itu ada indikator kemitraan orang tua dan sekolah. Berapa persen kemitraan orang tua dan sekolah? Yang selama ini khususnya di PAUD masih sangat rendah. Karena orang tua hadir pun dalam kegiatan parenting itu paling 1 semester atau 1 tahun sekali. Belum sampai pada tahapan penyusunan kurikulum. Sehingga kalau itu menjadi penilaian dalam raport mutu pendidikan, yang itu nanti akan menjadi profil pendidikan di kementerian, itu kan menjadi target. Harapannya setiap sekolah sekarang punya prioritas program untuk meningkatkan kemitraan orang tua di sekolah. Oke, ya. Itu pendapat Anda kan? Iya. Nah, sekarang kalau seandainya orang tua atau bahkan guru-guru kan juga tidak paham atau belum tahu, kira-kira bagaimana cara mempromosikannya jika mereka ternyata tidak paham atau bahkan menolak? Ya. Kira-kira bagaimana cara mempromosikan buku Anda? Buku Anda sudah hebat, kan harus dipromosikan. Kira-kira gimana? Baik, Prof. Caranya? Di siang hari ini, karena buku ini sasarannya adalah anak-anak TK, di siang hari ini juga hadir Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah, Ibu Arum Purwanti. Nah, saya sering mengobrol dengan Ketua IGTKI Provinsi yang punya masanya kan guru-guru TK gitu, Prof. Ini juga produk-produk ini juga sudah dikenalkan beliau juga sudah perso, bahkan menyambut sangat baik untuk kegiatan-kegiatan IGTKI. Nanti saya akan hadir dan melakukan hilirisasi produk disertasi ini, gitu, Prof. Ya. Bagus.
bagus. Itu harus dihilirisasi, itu yang saya minta di situ. Oke. Ya. Oke, saya kira selamat ya. Terima kasih. Anda luar biasa dengan karya-karyanya. Mudah-mudahan sukses untuk berikutnya dan berikutnya. Amin. Kemudian Terima waktu saya kasih. kembalikan kepada Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Fahrudin. Dengan demikian maka pertanyaan dan sanggahan penguji ujian promosi doktor selesai. Ketua penguji menunda ujian untuk memberikan waktu kepada para penguji melaksanakan tahapan ini. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian promosi doktor atas nama Saudari Munirah Munawar SPI MPD dinyatakan ditunda. Rapat yudisium dipimpin oleh Ketua Penguji. Halo, terima kasih semua. Selamat ya Allah. Dan akhirnya aku kapan ya? Ayo. Selamat ya. Terima kasih. Ibu Dokter. Selamat Dokter Ira. Ya, terima kasih semua teman-teman. Ini yang Selamat Mbak Ira. Selamat. Pak Dekan, Pak Sabto, matur nuwun. Selamat Ira. Selamat Ira. Congratulations. Pak Andi. Selamat Ira, sukses selalu. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Wiwi. Selamat Ira, selamat. Ya, halo. Ira. Bu Ari, terima kasih. Elia, Bu Arita. Kita nobar. Terima kasih semuanya, ya Allah, alhamdulillah. Narsis semua. Narsis semua. Baru, Ira. Bersama, Bu, foto bersama. Kenapa? Selamat Ira. Ya, terima kasih semuanya. Itu nobar itu di Prodi nobar ya. Nobar. Selamat ya Bu Ira ya. Selalu luar biasa. Terima kasih Pak Warno. Alhamdulillah. Recording in progress. Ujian promosi doktor pendidikan dilanjutkan kembali. Ketua penguji membuka kembali ujian promosi doktor pendidikan. Ujian promosi dokter pendidikan atas nama Saudari Munirah Munawar SPI MPD secara dinyatakan dibuka kembali. Berikut saya bacakan berita acara ujian disertasi tahap 2. Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 bulan Februari tahun 2022, di Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, UNES, telah diselenggarakan ujian disertasi tahap 2 atas nama Munirah Munawar SPI MPD pada program studi Manajemen Pendidikan S3 Pasca Sarjana UNES dengan disertasi yang berjudul Model Manajemen Kurikulum Pendidikan
cyber wellness anak usia dini berbasis heutagogy. Setelah dilaksanakan ujian dan dilaksanakan rapat penguji, keputusan tim penguji menyatakan bahwa Muniroh Munawar SPI MPD dinyatakan lulus sebagai dokter pendidikan. Dr. Muniroh Munawar SPI MPD adalah dokter ke-706 lulusan UNES atau dokter ke-319 lulusan Prodi Manajemen Pendidikan S3 Pasca Sarjana UNES dengan masa studi 3 tahun 5 bulan. Karya ilmiah disertasi diberi penghargaan dengan nilai A, sehingga IPK menjadi 4,00. Hasil akhir ujian promosi doktor pendidikan dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude. Atas nama Ketua Penguji, Sekretaris, Profesor Dr. Agus Nuryadin MHum. Pembacaan selesai. Ketua Penguji mempersilahkan promotor untuk menyampaikan pesan dan kesan. Promotor dipersilakan menyampaikan pesan dan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan kesan dan pesan kepada Dr. Muniroh Munawar MPD. Ya, terlebih dahulu saya sebagai promotor sekaligus juga mewakili co-promotor Dr. Rodia MC dan anggota promotor Dr. Titi Prihatin MPD. Kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Fatfur Rahman MHum, pada Bapak Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Agus Nuryadin, kepada Profesor Dr. Bambang Sumarjono MPD, juga kepada Ibu Yuli Kurniawati, PSG, dan juga Koordinator Program Studi Manajemen Kependidikan Profesor Dr. Trijoko Raharjo, yang hari ini telah menghantarkan Saudara Muniroh Munawar ya lengkapnya. Ya, itu berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor di bidang manajemen kependidikan Universitas Negeri Semarang. Tentu kami sebagai promotor merasa sangat bangga kepada Dr. Muniroh Munawar MPD. Selanjutnya, kesan dan pesan kami kepada Dr. Muniroh MPD. Pertama, selama mengikuti perkuliahan dan juga mengikuti bimbingan, termasuk salah seorang mahasiswa yang cerdas, lincah, ulet, dan santun. Indikasinya apa? Dalam setiap konsultasi, ia selalu menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyelesaikan disertasinya.
dan terbukti hari ini dinobatkan sebagai seorang doktor dengan predikat cum laude. Yang kedua, pesan saya sebagai promotor, oleh karena gelar doktor adalah gelar tertinggi dari strata pendidikan, di mana setiap orang tidak gampang untuk meraihnya, maka pesan saya kepada Dr. Muniroh MPD, jadikan ilmu yang diperoleh sebagai ladang amal kepada seluruh khalayak. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 7 yang artinya begini. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat atau buruk, maka kejahatan atau keburukan itu juga bagi dirimu. Ini surat Al-Isra ayat 7. Oleh karena itu, melalui ilmu yang Anda peroleh, saya berharap tebarkan ilmu itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan khalayak. Ya. Sebab kebaikan yang Anda tebarkan, sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Sebaliknya, jika Anda berbuat buruk atau kejahatan, maka sejatinya keburukan dan kejahatan itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Dalam menebar ilmu, kita dapat belajar dari matahari, di mana kehadiran matahari selalu menghangatkan, selalu menyinari kehidupan manusia, selalu menyinari alam semesta ini. Sehingga banyak dikaitkan dengan maknanya adalah antara terbit dan terbenam. Manusia pada saatnya sebagai roda. Oleh karena itu, waspadalah. Itu kata siapa itu? Waspadalah. Tetap harus waspada, tetap istiqomah dalam ilmunya. Mudah-mudahan Anda akan sukses. Amin, amin. Sinarilah seperti bulan purnama. Amin. Insyaallah. Bila seorang dokter yang menyejukkan. Amin. Ya, yang menyinari kehidupan alam semesta. Amin. Sejuk, indah. Ya. Apalagi Ibu Muniroh adalah sosok yang elegan, cantik, dan seterusnya. Selamat, sukses untuk keluarga. Salam untuk semuanya. Terakhir, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor pendidikan atas nama Dr. Muniroh Munawar SPI MPD ditutup oleh Ketua Penguji. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan seizin Bapak, Ibu serta hadirin sekalian, ujian promosi doktor pendidikan atas nama Dr. Muniroh Munawar SPI MPD secara resmi saya nyatakan ditutup.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Ucapan selamat diawali dari Ketua Penguji yang pada kesempatan kali ini diwakilkan kepada Sekretaris Penguji. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Agus Nuriatin Agung, disilakan. Baik, atas nama Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji, saya mengucapkan selamat pada Dr. Muniroh Munawar, SPI MPD, atas secara resmi diraihnya predikat gelar tertinggi akademik sebagai doktor. Mudah-mudahan gelar doktor ini memberi kemanfaatan bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lembaga tempat saudara bekerja, yaitu di UPRIS. Dan lebih dari itu tentu harus memberi kemanfaatan pada sebanyak-banyaknya pihak. Amin. Insyaallah. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada suami Bu Dr. Muniroh, yaitu Pak Lutfi Andika. Selamat ya Pak Lutfi. Hari ini Bapak istri Bapak menjadi gelar doktor. Secara guruannya, saya kalau besok ketemu Pak Lutfi, saya mau tanya, rasanya dokter itu bagaimana? Tapi saya meyakini bahwa setelah Bu Muniroh ini menjadi dokter, maka akan semakin menunjukkan bahwa Bu Muniroh ini adalah sosok istri yang solehah, yang tambah bekti kepada suami. Kemudian selamat juga pada anak-anak Bu Muniroh, yaitu Mas Ahmad dan Mas Fikri ya. Ahmad hari ini resmi, ini berarti Mas ini mempunyai seorang ibu yang doktor. Bisa menjadi penyemangat, tapi jangan menjadi beban. Ya, jadi jangan menjadi beban karena nanti malah, ya, tapi yakinlah bahwa kedokteran ibu Mas ini akan justru memberi jalan terang, jalan baik untuk kalian berdua. Kemudian selamat juga pada Bapak dan Ibu Muhammad Munawar. Jadi selamat ya Pak, Ibu ini sudah mengantar putrinya meraih gelar doktor. Ini saya menemukan berarti Munawar itu marga ya, Bu Muniroh ya. Marga Munawar. Jadi berarti Muniroh binti Munawar kalau begitu namanya. Ya. Kemudian mengucapkan selamat dan terima kasih ini pada keluarga besar UPRIS. Terima kasih Pak Direktur. Pak Rektor ini selamat Pak Rektor, nambah dokter lagi. Alhamdulillah ke 108 nih. 108 dan sudah semakin memicu agar UPRIS makin melejit ke tingkat dunia. Mohon bimbingannya, Prof. Ya, jadi ini. Kemudian selamat, makasih pada Pak Dr. Benyamin yang kalau tahu ini hadir, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI. Terus sekali selamat juga Pak Benyamin dan sukses.
Kemudian pada Bu WR1, Bu Dr. Sri Suciati, Pak WR2, Terima kasih, Prof. terima kasih, Prof. Pak WR3, Pak Nisarudin, Prof. Pak WR4, Pak Suwarno, Hudodo MSI. Ini saya kalau ketemu Pak Nizar itu dengan ternyata saya berhadapan dengan mubalik besar. Kemudian selamat juga, terima kasih pada para dekan di UGRIS, lalu ketua lembaga di UGRIS, kemudian pada koordinator pelatih ahli program sekolah penggerak P4 TK Matematika Yogyakarta, Ibu Dr. Supinah MPD, kemudian Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah, Ibu Arum SPD, makasih sudah membantu salah satu mahasiswa UNES untuk jadi dokter. Kalau Ibu tertarik, saya kira boleh juga bergabung dengan UNES, S2 atau S3-nya. Insya Allah. Kemudian Kepala Sekolah TK tempat uji coba di lapangan. Dalam penelitian ini, beberapa kepala sekolah saya kira. Kemudian pejabat struktural di Fakultas Ilmu Pendidikan UGRIS, lalu para dosen dan karyawan di UGRIS. Selamat sekali lagi dan mudah-mudahan makin sukses. Terima kasih. Dilanjutkan oleh anggota tim penguji, diawali oleh Profesor Dr. Bambang Sumarjoko MPD. Kepada beliau disilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus kepada Bu Dr. Muniroh Munawar. Ya. Selamat Ibu. Ya, selamat, bahagia. Saya setuju apa yang disampaikan promotor ke promotor yang diwakili Prof. Fahrudin. Saya yakin ini disertasi ini bagus karena tadi ada 4 indikator saya tulis ya. Karena Promovenda ini cerdas, apa tadi? Lincah, ulet, santun, ya itu harus selalu dipertahankan. Saya tambah saja Ibu, jangan sombong, yang penting gitulah. Karena beban pekerjaan ke depan bukan tambah ringan tapi tambah berat. Tapi tidak apa-apa, dinikmati saja. Ya, dinikmati saja. Saya yakin Pak Rektor UGRIS nanti akan memberikan tambahan beban yang luar biasa terhadap kecapean Bu Munirah ini. Iya, jelas ini ya. Jelas ini. Tapi luar biasa ini, luar biasa punya ini. Selamat kepada Bu Munirah dan keluarga dan kepada Pak Rektor UGRIS beserta seluruh jajarannya. Ya, selamat juga, semoga berkah ya kepada UGRIS. Matur nuwun, selamat dan Prof. Nur Yatin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Prof. Bambang. Siap. Pak Rektor. Dilanjutkan oleh Ibu Yuli Kurniawati Sugio Pranoto SPSI MADSC. Kepada beliau disilakan. Dilanjutkan oleh Profesor Dr. Trijoko Raharjo MPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Munirah, ada pesan ya. Yang pertama sukses. Yang kedua lebih sangat pribadi nih, bukan soal lembaga. Kalau lembaga nanti saya ceritakan tentang Fir'aun, biar tahu. Ketika ada dokter nggak usah aneh-aneh. Enggak, Prof. Iya, nyuruh-nyuruh bojomu kan godok wedang ya rape. Enggak boleh gitu ya.
tetap buatkan nanti dimasakkan seperti biasa. Asal rasa Allah lah. Yang kedua tentu seperti Pak Bambang nyatakan sombong. Kisah Fir'aun itu bukan semata-mata sombong dirinya, bukan. Tapi ada orang-orang seperti Haman yang sangat muda-muda dan sangat berlebihan. Ini Fir'aun jadi orang yang sangat tidak rahmatin alamin. Nah, pesan mulanya begini Bu. Bu Muniro harus menjadi dokter yang sangat-sangat rahmatan alamin. Untuk keluargamu, untuk lembagamu, supaya menjadi orang rahmat. Karena jadi Fir'aun. Bila sanjungan, bila hormat, nggak boleh. Jaga nama baik terkait dengan alamat kita ini. Selamat Pak Rektor. Nah, buahnya sudah lulus, komlut lagi. Ya, Prof. Terima kasih. Bahwa yang lain ini fakta ini bahwa UNES tidak mengusut orang, termasuk aja alumni kita. Iya, Prof. Benyamin itu menurut saya itu. Saya jadi dosen di UNES. Prof Joko. Siap. Sekarang dosen UNES. Ini Pak Rektor. Ini dosen UNES sekarang aja. Mudah-mudahan sukses semana Pak Rektor, sehat selalu. Amin. Saya akui biar iya kalau yang itu biasa uji dokter itu suatu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Rektor, Mbak Bu Muniro, sukses semuanya. Terima kasih Bro. Dilanjutkan oleh Dr. Tuti Prihatin, MPD, kepada beliau disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ibu Dr. Muniro Munawar SPI MPD. Mantap ya. Terima kasih. Apa yang sudah sering saya sampaikan terwujud hari ini. Alhamdulillah. Juga bangga dan selamat untuk saudara dan keluarga. Mudah-mudahan ilmu yang saudara peroleh di UNES bisa dikembangkan lagi untuk kemaslahatan orang banyak, sehingga lebih berkah ilmunya. Kemudian juga terkait dengan pesan bahwa menjadi dokter itu bukan akhir dari sebuah perjuangan saudara, tetapi menjadi awal perjuangan saudara. Selamat berkarir dan juga berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Dr. Rodia, SPD SHMSI, kepada beliau disilakan. Terima kasih. Saya menghaturkan selamat untuk Saudara Ira, panggilan sahabat, karena kita setara. Betul kita tidak sama, tapi kita setara. Sukses saudara Presmatik dari alma mater yaitu UNES dan lembaga saudara yaitu UPGRIS. Selamat untuk Pak Rektor UPGRIS beserta super team dan berkah. Siap Bapak, salam hormat dan berkah. Siap. Dan berkah siap ya. Kagem keluarga besar Bu Ira menjadi hebat itu adalah kesadaran penuh, suatu pilihan karena rasa ingin untuk selalu bermanfaat supaya kita selamat dunia akhirat, dan saudara mengambil posisi itu. Posisi itu pasti tidak sederhana, tapi nyatanya saudara bisa. Ke depan, jalmo tan keno kiniro. Saya tidak pernah tahu yang terjadi di masa yang akan datang, tapi masa sekarang adalah investasi saudara. Selamat teriring doa menjadi kemuliaan. Yes, thank you. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Profesor Dr. Fahrudin MPD. Kepada beliau disilakan.
Masih mute, Prof. Mohon maaf, Prof, untuk mikrofonnya masih mute. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Bu Munirah, selamat untuk keluarga, untuk keluarga besar di UGRIS ya. Pesan saya, jaga hati, pikiran agar tetap istiqomah. Amin. Jalan yang lurus. Ya, insyaallah, Prof. Selamat Pak Rektor, Pak Makasih, Prof. Selamat juga Pak Bun. Maturnya, Prof. Ya, Prof. Ya, semua jajaran di UGRIS telah tambahan 1 orang dokter yang luar biasa. Iya. Alhamdulillah, Prof. Iya. Gerbongnya bertambah hebat. Amin. Amin. Insyaallah. Ya, terima kasih. Sukses selalu untuk Bu Munirah dan UGRIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta mohon berkenan Bapak Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr. Mudi SHM untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rektor, Pak Direktur, promotor nih Prof. Fardin, makasih. Promotor Bu Rodia, Kaprodi, Prof. Tri, para pembimbing Bu Titi, Bu Yuli, Prof. Bambang, makasih juga ini luar biasa. Secara khusus Pak Lutfi, ini suami dari Bu. Ini terkenalnya di sini memang semua manggilnya seperti temannya Bu Ira gitu ya. Ya, dan Bapak Ibu, Pak Munawar, Pak Yayasan, Bapak Ibu, secara khusus Bu Dr. Munirah Munawar, kami sampaikan selamat dan sukses. Terima kasih bisa lulus dengan cepat, dengan prestasi yang luar biasa. Kami ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih atas kerja kerasnya, dan secara khusus pada promotor ini terima kasih atas bimbingannya pasti Kak Prodi, Pak Direktur, sehingga bisa meluluskan dosen kami dengan cepat dan baik. Mudah-mudahan Bu Munirah ini nanti akan seperti tadi ya Pak Farudin ya, nanti akan semakin produktif dan kita harapkan ke depan mampu berkontribusi lebih terhadap universitas. Terima kasih sekali lagi, selamat juga kepada Prodi MP, ini alma mater saya, UNES, maju terus, jaya terus Pak Direktur, Prof. Tri, Pak Kaprodi, sukses selalu UNES, alma mater tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Bapak Ibu tamu undangan diperkenankan untuk memberikan ucapan selamat. Selamat Bu Ira. Terima kasih Bu Siti. Mantap. Sukses ya. Selamat Bu Ira. Selamat Bu Ira, selamat sukses Bu Ira. Selamat sukses Bu Ira. Terima kasih semuanya, matur suwun semuanya, matur suwun Pak. Selamat Bu Ira. Luar biasa, mantap. Matur suwun semuanya. Selamat Bu Ira. Sukses dengan hasil yang sempurna. Alhamdulillah. Amin, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat Bu Ira. Nggih, terima kasih Bapak Bunyamin, matur nuwun Pak Bunyamin. Selamat dan sukses Bu Ira. Amin, amin. Matur nuwun Bapak Luar Ibu biasa, semua. IP-nya sempurna. Selamat. Terima kasih Pak Seno, Bu Evri, terima kasih. Selamat Bu Ira. Nggih. Ya, terus. Bu Ira. Makasih Pak Hoiri. Selamat Bu Ira, luar biasa Bu Ira.
Matur nuwun Pak Slamet. Bu Ira, selamat ya Bu Ira, sukses. Ini Pak Agus Sutono, matur nuwun. Luar biasa teman-teman ini keren-keren semua, keren. Matur nuwun Sukses Bu Ira. sukses semuanya. Sukses Bu Ira, ya Allah. Supina, matur Bahagia nuwun. selalu Bu Ira. Sukses. Sempurna. Bener, Sukses Mama. sempurna.